kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, iya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang becak. Lah kalau tukang becak masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau. Saya kira udah jelas ya. Memang bukan untuk tukang becak itu. Tukang becak ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh becak kan. Jakarta udah gak boleh kan. Ya, jadi memang masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Saya kira itu jelas. Untuk jalan tol ada yang menggunakan. Dan tentu itu kan ya. Iya, jalan kalau tidak ada jalan tol kan macet. Tapi nanti ada jalan yang sifatnya itu primer, sekunder, tersier. Saya kira itu bahwa itu masih ada yang belum itu lagi terus ditata. Ya. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada gitu. Jadi itu memang. Nah itu akan terus nanti ya tentu tidak cukup 1 periode 2 periode ya. Itu terus akan terus penataan transportasi itu ya saya kira akan terus berjalan. Nah itulah ya statement aneh yang dikemukakan oleh Cawapres Anies Caimin ya. Saking lucunya Pak Wapres Mahfud Amin yang biasanya hanya diam saja juga angkat bicara dan membantah langsung pernyataan dari Caimin tersebut ya. Mungkin Pak Mahfud Amin ini gemes kali ya mendengar statement yang dikeluarkan oleh Caimin tadi. Dan saya pun juga ikut gemes ya. Kenapa jalan tol tidak bisa dinikmati tukang becak? Lah, itu memang jalan bukan untuk tukang becak, Pak Muhaimin, gitu loh. Jalan untuk tukang becak juga ada jalan sendiri dan bagus. Sekarang ini sudah banyak jalan yang bagus dibangun oleh Pak Jokowi. Baik jalan tol maupun jalan non tol gitu loh. Jadi semua boleh menikmatinya. Petani boleh menikmatinya dengan jalan di persawahan yang kini semakin bagus. Lah untuk jalan tol sendiri, bukan hanya di Indonesia loh yang membangun jalan tol. Di negara lain pun juga membangun jalan tol. Dan di negara lain, jalan tol itu juga tidak digunakan untuk tukang becak, tidak digunakan untuk pemotor, juga khusus mobil, truk, dan lain sebagainya. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun jalan tol itu tidak digunakan untuk tukang becak gitu loh. Kan ada pilihan-pilihan dong Pak Amin. Di era Pak Jokowi ini pembangunan infrastruktur sudah sangat besar-besaran. Jalan desa, jalan provinsi, jalan kabupaten, semua dibangun tanpa pandang bulu. Coba bayangin, coba lihat 10 tahun ke belakang. Begitu pesat kan dibandingkan sekarang, harusnya kita lihat pakai mata. Jangan terus Anda seenaknya ngomong, mentang-mentang menjadi rival Pak Jokowi untuk sekarang ini, terus Anda bisa menyerang Pak Jokowi dengan statement-statement Anda yang lucu ini ya. Terus sekarang gini ya, Pak Muhaimin ini kan sudah 10 tahun ikut di pemerintahan Pak Jokowi. Lah kok dulu-dulu diam saja? Pak Jokowi dengan jor-joran membangun jalan tol, Pak Muhaimin juga mendukung. Lah tapi sekarang kok malah seperti itu suaranya? Ada apa? Untuk kepentingan Pilpres. Pak Muhaimin, jalan tol itu sangat banyak manfaatnya, banyak sekali. Mengurangi kemacetan jelas. Pengiriman logistik bahan pokok, bahan sayuran, buah menjadi lebih cepat. Itu yang diuntungkan siapa? Ya kita semua, rakyat semua. Gitu. Sopir truk diuntungkan.
pedagang diuntungkan, dan semua juga diuntungkan atas adanya jalan tol karena lebih cepat. Kalau nggak percaya, lihat ini pengakuan dari para sopir pengangkut buah, sopir pengangkut bahan sembako, pengangkut hasil pertanian, dan lain sebagainya. Sangat menikmati, sangat mendukung adanya jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau nggak percaya, kita lihat videonya berikut ini ya. Kalau ada jalan tol ini, kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Ya, yang jelas amat terbantu Mas. Soalnya kalau lebih cepat lebih baik. Kalau buah kan mintanya bosnya kan lebih cepat lebih baik. Soalnya kualitas buah juga pengaruh kalau terlalu lama di perjalanan, lalu buahnya kurang seger gitu Mas. Dan adanya tol Trans Jawa ini ya sangat membantu bagi kami supir-supir para buah-buah ini salah. Bisa bikin dampak yang baik lah Pak, mengurangi kemacetan. Ya itulah paling utamanya satu Pak, mengurangi kemacetan. Soalnya kemacetan itu kan berdampak Pak sama penghasilan driver. Pagi nggak siang nggak malam tuh, sekarang Kak dibantu ada tol Cipali ya mending. Jadi tenaga supir nggak begitu capek lah, terus waktu juga lebih cepat. Saya udah sekian tahun jadi supir baru ini Pak. Mulai dari tol Palembang udah berdiri sampai ke tol Lampung. Adanya tol ini, ya punglinya sama sekali nggak ada. Tetapi kalau di jalan biasa itu banyak sekali Pak punglinya. Kita nggak jalan tol itu lebih boros. Kenapa? Karena sebentar-sebentar kita udah macet. Kedua kita istirahat. Tapi kalau di tol kita jos. Bedanya itu kayak solar kita kan lebih irit. Udah itu waktu kita kan menang. Itu bedanya Pak. Kita itu di jalan itu aman gitu. Kalau lewat bawah kan jarak tempuhnya udah beda. Jalan malam nggak berani. Ini ada tol kita subuh-subuh masih berani lewat sini. Nah, terasa aman kita kan kalau di tol kan. Kalau lewat Pantura itu laker cepat kena Mas, soalnya kan banyak jalan lubang. Nah, kalau jalan tol kan jalannya masih mulus-mulus, jadi laker kayak ban itu perawatannya lebih ringan, tidak terlalu kayak yang lewat Pantura cepat bocor, ban cepat robek. Kalau jalan biasa itu jalannya udah banyak yang jelek sekarang, banyak motor, banyak kendala lah. Tentunya punya kebanggaan tersendirilah kita udah punya jalan tol yang begitu panjang di Indonesia ini kan. Jadi perjalanan lebih kebantu. Biasanya macet, biasanya ini udah lebih cepat.